Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Kita bersyukur boleh diperjumpakan lagi dalam program Manna GTM kelas Makassar edisi 27 September 2021. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami diperjumpakan lagi dalam program Manna GTM edisi hari ini. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami dan menyimpan dengan baik kebenaran firman-Mu ini, sehingga hidup yang akan kami jalani seterusnya, kami selalu dasarkan pada firman yang kami dengarkan. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai warga Gereja Toraja Mamasa, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh pertolongannya lah sidang Senonde Am Gereja Toraja Mamasa yang ke-20 yang berlangsung di kelas Silakahang sudah dapat selesai. Kita berdoa semoga apa yang telah dilakukan diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam persidangan itu juga telah ditetapkan keputusan atau program-program yang akan menjadi acuan pelayanan bagi semua jemaat Gereja Toraja Mamasa, bagi semua pelayan untuk kurun waktu 2021-2026. Dan juga telah terpilih pengurus Majelis Sinode periode yang baru 2021 hingga 2026. Kita ucapkan selamat kepada para hamba-hambanya yang telah terpilih di tingkat sinode. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sidang sinode sudah selesai. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita secara bersama-sama adalah bagaimana melaksanakan keputusan sidang sinode Am Gereja Toraja Mamasa. Perlu kita melihat sejenak ke belakang dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan dengan sepenuh hati? Ini tema bacaan kita hari ini tentang berbuat dengan sepenuh hati. Nah, apakah kita sudah berbuat dengan sepenuh hati segala yang telah kita putuskan? Tentu pertanyaan ini ditujukan kepada baik itu pengurus klasis, majelis jemaat, bahkan kita sebagai warga jemaat. Pengalaman saya mengikuti persidangan-persidangan sinode selama ini, dalam laporan Badan Pekerja Majelis Sinode, kita akan dapat melihat di sana bahwa ternyata masih banyak jemaat-jemaat yang belum mampu melakukan secara maksimal dengan sepenuh hati apa yang telah diputuskan. Contoh, dalam laporan Badan Pekerja Majelis Sinode tentang setoran 10% ke kas sinode, dapat kita lihat di sana bahwa ternyata belum sepenuhnya jemaat-jemaat memberi setoran sungguh-sungguh 10%. Dalam pengalaman saya, dari apa yang saya tahu, seringkali di tingkat jemaat tidak memenuhi standar 10% itu. Nah, ini tentu menjadi bahan evaluasi kita secara bersama-sama untuk kemudian ke depan ini kita tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Sebab ketika kita tidak melakukan dengan sepenuh hati apa yang telah kita putuskan, maka tentu
apa menjadi harapan-harapan kita ke depan, katakanlah visi misi gereja kita tentang kemandirian dana, itu akan sulit untuk terwujud. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati. Pesan firman Tuhan ini ketika itu diimplementasikan dalam kehidupan kita selaku pengurus sinode, pengurus majelis klasis, majelis jemaat, dan semua anggota jemaat, kita melaksanakan tugas kita dengan sepenuh hati, kewajiban kita dengan sepenuh hati, keputusan dengan sepenuh hati, maka dapat kita lihat bahwa tidak ada lagi jemaat yang tidak melaksanakan keputusan sidang sinode. Nah, begitu juga di kalangan warga jemaat kita, ketika hamba-hambanya melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, maka tidak ada lagi keluhan dari jemaat terkait pelayanan atau kinerja pendeta ataupun kinerja penatua dan diaken. Mungkin ada tetapi tidak banyak. Nah, ini kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, apa yang menjadi visi misi kita pun akan segera terwujud. Nah, untuk bisa bekerja dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh hati, firman Tuhan saat ini mau memberi 2 kuncinya. Yang pertama, apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja melayani untuk Tuhan, tujuannya untuk Tuhan, maka kita akan menjauhkan diri kita dari keinginan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Lebih mengejar upah dari Tuhan dan bukan upah dari manusia. Kalau kita melakukan semua pekerjaan kita, tujuan utamanya adalah Tuhan, maka kita tidak akan mencari pujian dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak akan mudah bersungut-sungut atau mengeluh, dan kita akan berusaha untuk memberi yang terbaik. Tentu pesan ini disampaikan bukan hanya dalam kaitan dengan kehidupan kita di tengah-tengah jemaat atau gereja, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita dalam berbagai rupa-rupa pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kita. Nah, kunci yang kedua supaya kita bisa bekerja dan memberi yang terbaik, melayani dengan sepenuh hati adalah kita selalu sadar bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan sekaligus Tuhan kita, dan kita adalah umatnya dan hambanya. Dan karena itu, kalau kita menyadari hal ini, maka sebagai hamba, kita akan taat setaat-taatnya. Sama seperti Kristus taat setaat-taatnya kepada Bapa di sorga, bahkan sekalipun harus mengorbankan dirinya, ia akan tetap taat. Demikianlah juga kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap taat setaat-taatnya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, melakukannya dengan sepenuh hati, melakukannya untuk-Mu, untuk Tuhan. Dan karenanya apapun yang kami lakukan, kami diberkati. Ada upah tersendiri yang Tuhan beri bagi kami, ada sukacita dan sejahtera yang boleh kami alami. Dan bagi kami sebagai gereja Toraja Mamasa, ketika dari tingkat sinode sampai tingkat jemaat, kami melakukan dengan sepenuh hati apa yang telah diputuskan di persidangan, maka apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami, visi misi gereja kami akan terwujud. Terlebih visi misi Tuhan bagi gerejamu akan dapat terwujud. Gereja ini akan menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja ini akan semakin bertumbuh ke arah yang Kau kehendaki. Bapa kami di sorga, terima kasih persidangan sinode di Kalasila Kahang sudah boleh berjalan, selesai. Kami memohon apa yang telah dilakukan diberkati oleh-Mu Bapa. Dan kami berdoa untuk pengurus sinode yang terpilih, Bapa memampukan mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Begitu juga bagi semua hamba-hamba-Mu di tingkat klasis hingga jemaat, biarlah boleh terus dimampukan dalam melakukan apa yang menjadi keputusan di tingkat sinode. Dan kami selaku jemaat juga Bapa menolong, sehingga juga boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk gerejamu, sehingga apa yang menjadi kerinduan harapan kami secara bersama-sama untuk melihat gereja Toraja Mamasa semakin diberkati dan menjadi berkat, itu boleh dapat terwujud. Semua yang telah kami lakukan selama ini untuk gerejamu, Bapa memberkatinya, dan ke depan kami terus memohon kami dimampukan
untuk terus memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk berbagai aktivitas kami yang lainnya. Bapa menolong kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami berserah diri memohon perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu, sehingga kami boleh menjalani kembali aktivitas kami hari ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam melakukannya kami dijauhkan dari segala hal yang akan mengancam kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan hari ini boleh diberkati menjadi berkat bagi kami maupun bagi tempat-tempat di mana kami bekerja, menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai, kami temui sepanjang hari ini. Bapa kami di surga, berkati program Mana GTM Kelas Makassar, sehingga boleh terus dapat dipakai menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia ini. Dan berkati badan pekerja Majelis Klasis Makassar, biarlah juga terus ditolong, disehatkan, dikuatkan dalam melakukan berbagai tugas panggilan yang dipercayakan. Begitu juga saudara-saudara kami yang terlibat dalam mengelola, mengedit rekaman Mana GTM ini, hingga boleh dapat disampaikan kepada jemaat. Biarlah Bapa memberkati mereka dalam segala jeri lelah mereka. Biarlah talenta yang diberi boleh terus dapat dikembangkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Semua umat-Mu yang sakit, termasuk pergumulan kami terkait virus corona, kami terus bersadari memohon Bapa menyatakan kuasa-Mu, sehingga yang sakit boleh dipulihkan. Begitu juga bangsa dan negara kami boleh dipulihkan dari virus corona. Bapa kami di sorga, inilah doa kami, jauh daripada sempurna, sempurnakanlah. Sambut dan terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.